Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan salah satu materi di dalam pemodelan air tanah, yaitu pemahaman tentang model air tanah. Jadi pemahaman ini penting karena sebelum saudara mempelajari pemodelan air tanah, khususnya untuk menggunakan software groundwater modeling, saudara harus paham betul apa yang ada di balik atau filosofi apa yang ada di balik sebuah pemodelan air tanah. Seperti biasa, metode ini, pembahasan ini saya berikan secara sederhana, natural, primitif, dengan harapan saudara dapat memahaminya dengan baik. Kita itu belajar ini ya. Bisa dilihat ya. Tolong dijawab, bisa dilihat ya. Kelihatan ya? Bisa, Pak. Oke, Bisa, baik. Pak. Baik. Ya. Jadi kalau ini tuh kan ya namanya air tanah itu ya. Nah, saya tidak akan cerita apa kita kenal di dalam pelajaran hidrogeologi. Jadi saya tidak membahas itu. Nah, maka yang saya bahas itu adalah yang model ini dulu. Model ini ya. Jadi ini adalah sebetulnya bentuk representatif dari kondisi alam gitu ya. Nah, jadi saya akan bicarakan di model ini dulu. Model itu kan macam-macam. Jadi ada model stratigrafi, model pengendapan, ada model hidrologi, model geomorfologi, model geologi, model dan macam-macam. Nah, maka yang kita bicarakan ini adalah sebenarnya model groundwater, modelnya air tanah gitu ya, modelnya air tanah. Tapi kita definisikan dulu sebelum kita bicara model air tanah ini. Jadi kalau saudara belajar di situ, kita itu mengenalnya begini. Ini adalah natural condition ya. Ini sebuah kondisi yang kompleks. Jadi kondisi alam yang sangat kompleks. Ini kalau saudara belajar sesuatu kondisi alam yang sangat kompleks kemudian saudara ceritakan, itu sangat susah ya. Kenapa susah? Karena alam itu sangat kompleks tadi itu ya. Nah, maka diperlukan sebuah tool. Nah, tool itu namanya model tadi. Jadi model untuk menjelaskan natural condition yang kompleks tadi. Jadi natural condition yang sangat kompleks itu harus disajikan secara sederhana dengan model. Nah, itu ya. Jadi ini sesuatu kondisi alam yang sangat kompleks, yang itu sangat susah. Jadi kalau saudara menjelaskan, tolong dijelaskan kondisi geologi daerah Gunung Merapi atau Gunung Merbabu, itu sangat susah sekali karena memang kondisinya sangat kompleks. Maka itu diperlukan sebuah alat visualisasi yang namanya itu nanti model. Nah, maka kondisi ini harus disederhanakan ya. Disederhanakan atau disimplifikasi atau digeneralisasi, intinya gitu ya. Nah, pada saat digeneralisasi ini, maka ini akan menjadi sesuatu yang sederhana.
namanya disederhanakan, maka dia harus dilakukan sesuatu gitu ya. Nah, kalau ini sudah disederhanakan, maka ini nanti menjadi model gitu ya. Ini definisi model. Jadi sesuatu yang kompleks didefinisi, disederhanakan, disimplifikasi, digeneralisasi menjadi model. Ini mestinya sederhana. Itu ya. Simple. Nah, karena ini menggunakan simplifikasi dan ini, maka ini akan apa? Nah, namanya disederhanakan, maka ini akan ada reduksi data. Nah, jadi ada reduksi data. Itu dulu anunya ya, filosofinya. Jadi sesuatu yang kompleks tadi datanya direduksi menjadi sederhana. Nah, data yang direduksi itu ada dua sebetulnya. Satu apa? Satu ini adalah variabelnya. Variabel ya. Atau parameter lah, sama aja. Parameter. Nah, yang satunya caranya adalah dengan melakukan asumsi. Ya. Asumsi. Nanti saudara baca di dalam buku itu akan ada. Ya, jadi dengan cara meneliti parameter, melakukan asumsi, maka ini akan menjadi model. Nah, model itu menjadi sederhana. Nah, parameter ini kalau semakin banyak ya, jadi kalau ini semakin banyak, parameternya semakin banyak, maka apa ini akibatnya? Kalau parameternya banyak yang dipakai, maka model ini menjadi baik, gitu ya. Nah, kalau asumsinya ini semakin banyak, maka model ini semakin buruk. Itu ya. Jadi kita kembali lagi ke sini. Dari kondisi alam yang kompleks tadi, kemudian digeneralisasi, disimplifikasi, dan digeneralisasi menjadi bentuk yang sederhana, maka akibatnya apa? Akibatnya model itu tidak akan pernah sama dengan kondisi alam ya. Jadi model itu tidak akan pernah sama dengan yang dimodelkan. Itu ya. Ini harus saudara pahami di sejak hari pertama. Jadi model yang saudara hasilkan nanti, model apapun, itu tidak akan pernah sama dengan kondisi sebenarnya. Loh, kenapa? Ya karena saudara melakukan penyederhanaan, saudara simplifikasi, saudara generalisasi. Jadi yang terjadi adalah kondisi yang sebenarnya ini tidak akan pernah sama dengan model yang dihasilkan. Ya, jadi itu. Nah, karena itu maka di sini tadi sudah saya sampaikan, reduksi data yang saudara lakukan tadi itu adalah dengan parameter dan asumsi. Nah, parameter ini kalau saudara gunakan banyak banget, parameter yang saudara gunakan itu banyak, lengkap, dan akurat, maka model ini akan baik. Kalau parameternya kecil, sedikit, kalau parameternya ini sedikit,
maka ini juga hasilnya buruk. Kan gitu ya. Nah, asumsi. Kalau asumsinya itu banyak, asumsi itu saudaranya artinya saudara itu ngira-ngira. Saudara kira-kira begini, kira-kira begitu, kira-kira. Kalau kira-kiranya banyak maka hasilnya akan buruk. Kalau asumsinya itu kecil, artinya yang lain itu adalah bukan asumsi, maka ini akan menjadi baik. Ya, itu pemahaman awal, pemahaman filosofi awal. Jadi satu, filosofinya adalah model itu adalah penyederhanaan kondisi alam yang kompleks. Karena disederhanakan maka model tidak akan pernah sama dengan yang dimodelkan. Nah, itu. Nah, apa yang dimaksud reduksi, apa yang dimaksud dengan simplifikasi itu adalah mereduksi data. Datanya direduksi, parameternya diperkecil, maka kalau parameternya sedikit maka hasilnya buruk. Kalau variabelnya banyak maka hasilnya baik. Nah, sebaliknya asumsinya banyak itu juga buruk. Kalau asumsinya sedikit berarti baik. Gitu ya. Ini pemahaman yang pertama. Nah, kemudian ini ada lagi. Karena saudara tadi menyederhanakan maka ada kondisi begini. Model itu tidak bisa dikatakan benar atau salah. Ya. Model itu tidak boleh dikatakan benar atau salah. Karena apa? Oh, itu model kok. Jadi saudara tidak boleh mengatakan model itu salah atau benar. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh benar dan salah. Nah, terus apa yang benar? Yang benar adalah model itu mendekati aslinya. Maksudnya ini aslinya itu yang dimodel ya, yang dimodel ya, dan ini menjauhi aslinya. Nah, jadi yang benar itu, jadi model itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Yang ada adalah mendekati aslinya atau menjauhi aslinya. Nah, yang dimaksud mendekati aslinya itu apa? Nanti persen error dari model itu adalah kecil. Ya. Kalau persen errornya kecil berarti dia mendekati aslinya, berarti mendekati kebenaran. Jadi bukan benar. Kalau benar itu artinya sama, padahal model itu tidak boleh sama. Itu ya, jadi model itu tidak boleh sama, jadi tidak boleh benar, tapi mendekati kebenaran atau mendekati aslinya. Nah, kalau menjauhi model itu artinya nanti persen errornya itu akan besar. Nah, ini filosofinya di awal yang saudara harus pahami. Jadi sekali lagi, model itu tidak boleh benar, tidak boleh salah. Yang ada adalah mendekati aslinya yang dimodel tadi, atau menjauhi yang dimodelkan. Menjauhi itu artinya apa? Persen errornya adalah besar. Mendekati aslinya artinya persen errornya kecil. Nah, maka di hasil model, ya, dalam setiap pemodelan hasil model
saudara nanti pada waktu memodelkan air tanah, maka di dalam hasil model itu saudara harus menyebutkan persen error. Ya, itu. Jadi hasil model itu harus menyebutkan persen errornya. Di dalam tool itu nanti saudara akan ada keluaran, ada sebuah output yang menyatakan persen error dari hasil model saudara. Nah, itu harus disebutkan. Nah, dari persen error itu si pembaca itu bisa mengetahui kebenaran dari model saudara. Jadi kalau model saudara itu 25 errornya, itu berarti ya masih jelek gitu. Kalau hasil model saudara errornya kurang dari 10, itu sudah dianggap baik. Persen artinya 10% itu ya. Jadi itu deviasinya lah. Ya, jadi gitu. Demikian. Jadi artinya di dalam model, sekali lagi, di dalam hasil setiap pemodelan saudara melakukan pemodelan, saudara nanti harus menyebutkan persen errornya. Karena ini apa? Gunanya apa? Persen error itu tadi di atas tadi untuk mengetahui model saudara itu sudah dekat aslinya atau tidak. Model saudara itu masih jauh dengan aslinya atau tidak. Jadi persen error ini sebetulnya nanti menggambarkan tingkat akurasi model yang dibuat. Nah, ya, kalau saudara menyebutkan error, maka saudara nanti bisa dinilai tingkat akurasi model yang dibuat, yang saudara buat. Jadi kalau sebuah model tidak menyebutkan persen error, itu berarti dia tidak paham tentang model. Ya, nah ini kenapa saya harus saudara itu harus mempelajari teori model. Karena begini, tool, jadi saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini, bentar. Jadi model itu adalah tool. Nah, tools. Nah, tools itu artinya alat yang digunakan di dalam sesuatu untuk memodel sesuatu. Karena saudara belajar air tanah, maka model ini adalah tool yang digunakan untuk menganalisis atau mengevaluasi kondisi hidrogeologi di suatu tempat. Jadi sebagai tools. Nah, model ini, tools ini sudah di pasaran itu sudah ada. Ya. Ini yang kita sebut, ini nanti di dalam air tanah ini adalah sebuah software. Ya, software model, groundwater model. Nah, ini bisa saudara dapatkan dimanapun. Saudara bisa beli, bisa ini. Tapi di dalam kuliah ini saudara tidak diajari membuat model, tidak diajari membuat tool. Saudara tidak diajari membuat tool, tidak diajari membuat software. Tapi saudara diajari menggunakan tool dengan memahami filosofi di balik tools itu. Ya. Jadi kenapa ini penting? Karena banyak sekali orang menggunakan tool, software, tapi tidak tahu
teori di belakang modelnya, sehingga akhirnya dia tidak tahu, ya, karena ini tool. Model itu adalah, saudara masih ingat, ini proses, ini apa ini, in, ini out. Apapun yang saudara masukkan di dalam ini tool ini itu pasti ada outputnya, ya. Kalau saudara menggunakan model ini di air tanah, saudara inputkan apapun yang saudara inputkan, saudara ngawur dengan saudara tidak paham hidrogeologi, tidak paham air tanah, saudara masukkan, kemudian tetap aja diproses. Nah, hasilnya juga ada. Maka ini namanya apa ini? Garbage in, garbage out. Ya. Yang saudara masukkan sampah, ya dikeluarkan sampah. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi banyak orang-orang pandai menggunakan software, tapi dia tidak belajar air tanah, tidak belajar model, teori modelnya. Nah, di sini yang kita ajarkan adalah saudara memahami software itu. Saudara memahami teori, filosofinya ini, filosofi ini, garbage in, garbage out. Jadi saudara pada saat memasukkan in-nya ini harus benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah hidrogeologi, karena saudara menggunakan model hidrogeologi, model air tanah. Maka yang saudara keluarkan ini nanti akan dapat digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena saudara memasukkan parameter yang didukung oleh pemahaman hidrogeologi yang kuat. Ya, inilah sebetulnya yang saya sampaikan tadi. Kenapa kok harus pakai teori 7 hari di depan, kemudian latihan 7 hari di belakang? Itu karena ini. Karena model itu adalah sebuah tool tadi. Maka ini diperlukan sebuah pemahaman, sebuah pembelajaran filosofi di belakang tools itu, sehingga saudara akan tahu yang saudara masukkan itu salah, maka saudara tidak akan memasukkan itu. Kalau saudara mengetahui itu, maka saudara akan paham, oh ini salah, ini harus saya perbaiki. Maka dari situ saudara tidak akan memakai ini tadi, garbage in, garbage out tadi. Ya, itu pemahaman yang berikutnya. Jadi kalau saya nanti bisa saya copy, kalau nggak salah saya share. Di sini ada tadi ya, pemahaman yang model ini benar salah, hasil model harus seperti ini. Kemudian model ini adalah tool, ya. Terus ini, nah ini harus saudara pahami semua. Nah, kalau saudara sudah paham ini, maka saudara nanti akan bekerja dengan hati-hati, bekerja dengan bertanggung jawab. Karena apa? Karena saudara paham apa yang dimaksud dengan model. Tapi kalau saudara langsung belajar, misalnya saudara nggak usah belajar ini, kita langsung aja, mana Pak softwarenya, mana ini, saya langsung inputkan, bisa, saudara bisa mengerjakan itu. Soal inputkan blung, tapi saudara nggak tahu hasilnya benar atau salah, saudara nggak bisa menilai, karena memang saudara nggak paham apa yang saudara masukkan, maka yang keluaran pun ya tidak akan paham. Tapi kalau saudara paham betul apa yang saudara masukkan, maka keluaran itu juga akan saudara pahami. Ya, itu filosofi pendahuluan yang harus saya sampaikan di awal. Maka dari itu pemahaman 1 ini yang saya jelaskan 50 menit ini
sangat-sangat padat dan sangat penting yang harus saudara fahami. Nah, kalau saudara mau ini, sekarang pertanyaannya, in yang baik itu yang mana? Nah, itu. Ya. Kalau ini good quality, ini yang seperti apa? Nah, kan pertanyaannya seperti itu nanti. Nah, maka saudara nanti ya itu tadi ini. Nah, ini. Pemahaman itu ada di sini. Saudara masukkan ke sini. Jadi maka saudara nanti kalau diterjemahkan di sini maka apa? Data lengkap dan akurat. Nah, kalau data lengkap otomatis parameternya kan otomatis banyak. Kalau akurat itu otomatis apa? Asumsinya akan sedikit. Kan gitu ya. Kalau saudara ini artinya, jadi kalau saya artikan di sini, data lengkap itu artinya apa? Ini artinya parameternya tadi ini akan banyak. Namanya lengkap. Kalau akurat, terjemahannya adalah asumsinya sedikit. Karena saudara tidak berasumsi. Yang saudara masukkan itu akurat. Nilainya sekian, nilainya sekian, nilainya sekian. Value-nya sekian, lengkap. Maka akurat. Nah, kalau sudah saudara menggunakan parameternya asumsinya sedikit ini, kalau kita terjemahkan adalah data lengkap dan akurat, maka apa ini nanti? Yang dihasilkan adalah errornya itu pasti kecil. Nah, kalau errornya kecil, ini artinya adalah mendekati aslinya. Saya sebutnya itu, atau sebelumnya mendekati kebenaran. Paham ya? Nah, gampang. Jadi saudara tinggal belajar ini, data lengkap, akurat. Ya, data lengkap itu maksudnya parameternya banyak. Asumsi itu artinya kalau akurat otomatis kan saudara tidak mengira-ngira karena sudah akurat. Persen errornya sedikit, mendekati aslinya dan kenyataan kebenaran. Nah, ini silahkan apa yang saya jelaskan ini nanti, ini gambar ini sebetulnya sudah ada di dalam buku yang saya bagikan tadi. Cerita panjangnya itu ada di sana. Nah, nanti kita pelajari parameternya itu apa saja. Ya, data lengkap itu apa saja. Ya, itu kita pelajari berikutnya. Tapi saudara pelajari ini dulu ya. Jadi saya mengingatkan kembali bahwa kuliah saudara 50 menit itu bukan berarti saudara hanya 50 menit kemudian ditinggal tidur atau tinggal pergi, tidak itu ya. Jadi saudara harus melanjutkan 50 ke depan dengan membuka apa yang saya sampaikan tadi. Jadi ceritanya ini, cerita panjang yang saya ceritakan hanya satu lembar ini sudah ada di dalam buku. Nah, ke depan nanti kita breakdown. Variabelnya itu apa saja? Banyak itu apa saja? Diperolehnya dari mana? Itu ada di berikutnya dan di dalam buku itu juga sudah ada. Nanti saya jelaskan paling gampangnya. Ya, itu ya. Jadi sekali lagi nanti kita breakdown lagi asumsi. Asumsi itu apa? Ya, asumsinya itu terdiri apa saja, apa ada di buku itu sudah ada gitu ya. Ini filosofinya saja, filosofinya demikian. Baru saudara perjelas, saudara baca di dalam diktat itu, maka saudara akan mendapatkan gambaran lebih luas dari apa yang saya jelaskan ini. Yang saya jelaskan itu keywordnya, kuncinya
kunci dari apa yang ada di dalam buku itu. Kalau disingkat 10 halaman itu kira-kira jadi 1 halaman ini, atau mungkin 20 halaman jadi 1 halaman ini. Ya, ini ya, jadi saya kira itu saudara ini ya, saudara sekalian,